welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Hari ini Wulan dan Devano kembali ke kota. Seperti saat berangkat, mereka juga beristirahat di hotel ketika Dava terlihat sudah mengantuk. Suasana berbeda tercipta. Hari itu yang masih ada kecanggungan, nyatanya hari ini tidak ditemukan. Wulan memang sosok orang yang mudah beradaptasi. Beberapa hari sudah menjadi istri majikannya membuatnya sudah bisa menyesuaikan diri. Setelah Dava bangun, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di apartemen, Devano dan Wulan terkejut karena ternyata ada penghuni di tempat itu. Siapa lagi kalau bukan Flo? "Kamu? Ngapain kamu di sini?" tanya Devano. Wulan hanya bisa bersembunyi di balik punggung suaminya. "Vivi sakit, sudah beberapa hari ini. Mungkin dia tahu papanya menikah lagi. Ikatan batin kan tidak bisa berbohong." "Jangan jadikan Vivi sebagai alasan, Flo. Aku paham betul siapa dan bagaimana kamu." "Hei, jangan terlalu percaya diri. Aku sudah membuangmu jauh-jauh dari pikiran dan hatiku. Jadi jangan beranggapan kalau aku masih mengharapkanmu. Atau jangan-jangan kamu hanya menjadikan Wulan sebagai pelarian." Devano mengambil Vivi dari gendongan babysitternya untuk digendongnya. "Jangan membuat gara-gara di sini, Flo." "Siapa yang membuat gara-gara? Bagaimana kamu bisa masuk? Aku minta kunci cadangan. Aku bilang aku istri kamu. Untung saja aku masih menyimpan buku nikahku, karena kamu hanya menggunakan buku nikah kamu waktu itu. Biar Vivi tinggal di sini dulu. Kamu bisa pulang. Kami lelah, ingin istirahat." "Ingin istirahat atau merasa terganggu karena ada aku?" "Karena ada aku, kalian jadi nggak bisa bermesraan." "Oh iya, aku lupa. Apa dia sudah sembuh? Seingatku dia kan sekarang pria lemah. Aku saja heran kenapa ada wanita yang mau," sindir Flo dengan tajam. "Flo," bentak Devano. Sementara Wulan hanya bisa diam sambil menunduk. "Omonganku benar kan? Kamu itu sekarang pria tak berguna. Kamu menikahi wanita muda tanpa kamu memikirkan perasaannya. Dia juga kan pasti ingin punya anak. Tapi dengan keadaanmu seperti ini, mana bisa punya anak?" "Lan, tidurkan Dava di kamar. Oh ya, kamu temani Vivi ya. Saya akan tidurkan dia di kamar dulu," ucap Devano pada Wulan, kemudian pada babysitter Vivi. Setelah menidurkan Vivi, pria itu keluar dari kamar. Dia ajak juga Wulan keluar. "Lan, buatkan saya kopi. Tidak usah menganggap Flo ada. Biarkan dia. Terserah dia mau bicara apa." "Iya, Pak." Flo sedang merebahkan diri di sofa depan televisi. Dressnya yang di atas lutut tentu saja tersingkap, memperlihatkan pahanya, hingga dalaman pun nyaris terlihat. "Flo, sopanlah. Kamu sedang berada di mana sekarang? Hormati Wulan, hargai dia. Dia istriku sekarang." "Kenapa? Bukankah kamu bilang kamu menerimaku kalau aku membutuhkanmu sebagai kakak?" "Ya sudah, aku di sini sebagai adikmu, bukan mantan istrimu." "Terserahlah. Meladenimu hanya membuatku emosi." Devano menyusul Wulan yang ada di dapur. Ia peluk istrinya dari belakang. Wanita itu terkejut. "Bapak, gak enak kalau dilihat Bu Flo. Biarkan saja." Devano justru ingin Flo melihatnya agar mantan istrinya itu jengah. Pria itu mengucupi leher Wulan dan membuat tubuhnya berbalik hingga mereka berhadapan. "Pak, sungguh," Wulan merasa sangat tidak enak. "Suara kamu di telinga saya terdengar seperti panggilan untuk saya menjumbu kamu." "Bapak, jangan aneh-aneh." Devano langsung menyergap bibir Wulan. Beberapa hari menjadi suami wanita itu, ia tahu kelemahan istrinya. Hingga beberapa saat kemudian, sang istri sudah berada di bawah kendalinya. Tampaknya strategi Devano berhasil. Flo melihat mereka. Di tempatnya berdiri, ia melihat pasangan pengantin baru itu sedang bermesraan. Terlihat jelas, Devano memperlakukan Wulan dengan sangat lembut. Lagi-lagi Flo merasa iri. Mengapa dunia selalu tidak adil padanya? Ia pun menangis. Pergi dari apartemen Devano, Flo datang ke rumah Evan. Vivi dan babysitternya ia tinggal di apartemen mantan suaminya itu. "Kak Evan ada, Fer?" tanya Flo. Begitu Fer membuka pintu. "Ada, kenapa?"
Bukannya menjawab, langsung masuk ke rumah sang kakak. Evan yang baru saja keluar dari kamar terkejut melihat siapa yang datang. Tiba-tiba saja Flo menubruk tubuh Evan, memeluknya, menangis di dada pria itu. Feren yang melihatnya jujur saja sangat muak. Ibu dari Arvin itu memberi kode pada Evan dengan bibir dan tangannya, yang artinya, awas ya, gak ada ulekan malam ini. Jangan lupa, matanya pun melotot tajam. Mendapat ancaman demikian, tentu saja Evan langsung menjauhkan tubuh Flo dari tubuhnya. Kamu kenapa, Flo? Flo menggeleng. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin memeluk kakak. Aku ingin mengingatkan pada diriku sendiri kalau aku gak sendiri. Aku masih punya kakak. Iya sih, punya kakak. Tapi bukan berarti main peluk begitu dong, tegur Verlin. Hanya peluk, Ver. Kalian kan baru sekarang bertemu. Sekarang itu zaman edan. Banyak kasus saudara kandung dia membuat saudaranya sendiri. Wajar dong aku waspada. Sekarang aja minta peluk, nanti lama-lama minta cium lah, minta dimandiin lah, minta dicebokin lah. Yang namanya setan bisa menggoda kapan saja, sindir Verlin dengan pedas. Ia tidak mau kecolongan lagi. Diam-diam mulut kamu jahat juga ya. Oh harus, sebelum dijahatin halal kok ngejahatin orang lebih dulu. Evan meringis melihat istrinya begitu. Seumur dia mengenalnya, baru sekarang mendengar Verlin segalak dan sekonyol itu ucapannya. Begitu ya cara kamu bersikap pada adik iparnya? Adik ipar yang bagaimana dulu? Udah, dulu Flo. Sayang, aku atau kamu yang buatkan minum? Kamu aja sana, nanti kalau aku yang buat malah bisa hilaf dicampur pakai sianida. Evan hanya bisa mengulung bibirnya. Istrinya sangat lucu ketika sedang cemburu. Kalimat unik bisa dengan lancar diucapkannya. Makan malam yang begitu menyebalkan untuk Verlin. Bagaimana tidak, Flo masih saja di rumahnya. Kak, malam ini aku menginap ya, ucap Flo, meminta izin Evan. Sontak, Verlin langsung membanting sendok dan garpu ke piring. Flo, kamu punya Vivi yang harus kamu urus. Bisa-bisanya dengan santainya kamu diam di sini. Vivi ada babysitternya, dia juga lagi di rumah papanya. Lagian, salahnya di mana kalau seorang adik menginap di rumah kakaknya? Salahnya di mana? Salahnya karena adiknya itu kamu. Yang kamu urusin adik kamu. Aku gak mau jadi punya riwayat darah tinggi cuma gara-gara dia. Pesannya pada Evan menjadi kalimat terakhir yang keluar dari bibir Verlin. Ia memilih meninggalkan ruang makan dan masuk ke kamar dengan menghentakkan kaki. Evan dalam kebimbangan. Ia tidak akan seperti Devano. Namun nalurinya sebagai kakak juga tidak tega jika harus menyuruh, lebih parah mengusir Flo pergi. Malam ini saya izinkan kamu menginap, tapi saya berharap besok kamu pulang. Bukan maksud saya mengusir kamu, tapi saya dan Verlin tidak pernah ribut, tidak pernah ada masalah. Maksud kakak, aku pembawa masalah? Tanya Flo tidak terima. Bukan begitu. Kamu tahu sendiri kan, kalian pernah punya masa lalu yang buruk. Verlin masih merasakan traumanya. Bukan maksud saya membelanya, tapi dia istri saya. Aku adik kakak. Tolong Flo, jangan buat saya dalam situasi yang sulit. Saya bersikap lebih lembut sama kamu karena saya merasa kamu memiliki beban. Ditambah lagi sekarang kamu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Karena itulah saya mencoba melunakkan hati saya. Flo meneteskan air mata. Di dunia ini sekarang aku cuma punya Kak Evan. Apakah Evan juga akan seperti Kak Vano yang meninggalkanku? Jujur saja Evan merasa iba. Namun apa daya, dia punya Verlin yang harus dijaga perasaannya. Kamu selesaikan makan malammu. Silakan kamu tempati kamar tamu. Evan menunjuk salah satu kamar. Saya sudah selesai makan. Pria itu menumpuk piring bekasnya juga bekas Verlin. Kemudian membawanya ke dapur dan mencucinya. Saya ke kamar dulu, pamitnya. Kemudian meninggalkan Flo sendiri di ruang makan. Flo kesal. Setelah siang tadi Devano yang membuatnya darah tinggi, malam ini Evan pun sama. Di dalam kamar, Verlin masih saja ngambek pada Evan. Seumur menikah, baru kali ini ia demikian. Dan itu membuat Evan bingung. Sayang, urusin terus itu adik kamu. Siapa yang ngurusin terus? Aku kan udah bilang, jangan sampai kamu kayak Devano yang gampang kerayu sama dia. Ini masih aja dipeluk diem aja. Ntar lama-lama juga mau tuh disosor. Evan meringis. Istrinya sungguh unik ketika cemburu, sampai membuat pria itu ingin mendekat pun sungkan. Jadi kamu bakal marah terus sama aku? Yang kan bukan aku yang nyuruh dia ke sini. Mau nyuruh pergi pun aku nggak enak.
Kalau dia punya suami sih nggak apa-apa, aku bisa langsung telepon suaminya. Lah ini nggak ada yang bisa diminta tanggung jawab buat jagain dia. Tahu pokoknya seminggu ini aku nggak bakal ngulek kamu, biar kamu tahu rasa. Kamu tanggung akibatnya. Ya, yang baru juga belum lama buka puasa, masa udah disuruh puasa lagi? Jangan kejam dong yang bodoh. Ih sayang, gak usah sayang-sayangan, biar kamu tahu kalau aku nggak main-main. Iya, aku tahu kamu serius kok. Udah ya, maafin aku ya. Enggak. Farel langsung merebahkan diri di ranjang, memunggungi suaminya dan menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Di apartemen Devano juga sedang makan malam. Vivi dan babysitternya masih di tempat itu. Flo sudah menghubungi Devano bahwa malam ini Vivi diminta untuk tidur di rumah sang ayah. Lan, kalau nanti pada akhirnya Vivi tinggal bersama kita, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa pak, saya menikah dengan bapak, berarti kan Dava dan Vivi otomatis menjadi anak saya juga. Jadi mau keputusan apapun yang bapak ambil mengenai Dava dan Vivi, selama itu baik ya saya nurut saja. Terima kasih Lan. Wulan tersenyum. Malamnya babysitter Vivi sudah tidur. Begitu juga dengan kedua putra-putri Devano. Hanya tinggal pasangan suami istri itu, Devano dan Wulan, yang masih terjaga. Kalau kamu ngantuk, tidur saja dulu Lan. Belum ngantuk pak? Nggak capek? Wulan menggeleng. Saya tahu, kelak mungkin rumah tangga kita tidak akan mulus. Tapi saya harap kamu mau berjuang bersama saya ya. Iya pak. Ada Flo yang setiap saat bisa saja mengusik kita juga. Ketidakberdayaan saya memberi kamu nafkah batin. Tentang Bu Flo, saya sudah paham pak. Dan tenang, nafkah batin berapa kali saya harus menjelaskan ke bapak kalau saya tidak mempermasalahkannya. Keesokan paginya kekesalan Feren belum juga berakhir. Apalagi ketika bangun tidur ia mendapati Flo sedang di dapur menyiapkan sarapan. Selamat pagi Fer, sapa Flo ketika menyadari kehadiran Verlin. Lagi ngapain kamu? Lagi nyiapin sarapan. Oh iya, kopi untuk Kak Evan juga udah aku buatkan. Pencitraan, gerutu Verlin. Apa Fer? Pencitraan, biar Evan makin nganggep kamu baik kan? Ayolah Fer, ada apa sama kamu? Kenapa sih kamu masih saja nyimpen dendam buat aku? Mau disangkal seperti apapun, kan gak bisa dimungkiri kalau aku adik ipar kamu. Jadi jangan jahat-jahat dong sama ipar. Lagian aku sama kamu kenal Kak Evan juga sama-sama belum lama kan? Kamu kenal juga setelah cerai dari Kak Vano. Aku harap setelah sarapan kamu pergi dari rumah ini. Aku malah berencana mau tinggal di sini. Hidup sendiri tuh buat aku stres. Di sini kan setidaknya ada keluargaku. Jangan aneh-aneh kamu. Kalau sampai kamu di sini, aku yang angkat-angkat kaki dari rumah ini. Ya silakan. Kalau begitu, berarti aku menang tanpa harus bertanding. Verlin mengepalkan tangan. Sungguh, kesabaran untuk wanita di depannya telah habis.